Ya on cam semua teman-teman. Loh, ini tadi udah on cam kok dimatikan lagi. Ya on cam semua, on cam semua. Loh, ini Scarlett kok hitam. Salah kameranya, dipilih kameranya. Yang di video itu. Hmm, oke. Bentar. Kurang satu lagi nih teman-teman. Coba ini yang namanya di Zoom bisa diganti dulu sama nama kalian dong. Yang udah bener, keren. Udah bener semua emang namanya ya. Halo guys, nggak apa guys, on mic dulu. Evo ini beneran Evo namanya. Ya benar namanya Evo. Oh bener, Scarlett udah bener. Udah benar. Oke, ntar ya. Coba aku sesuaikan dengan nama yang ada di back office. Teman-teman udah pada bisa login back office atau belum? Udah bisa login ke apa ya namanya ya? Platformnya Algonova. Sudah, Kak. Wis, udah login. Siapa nih yang udah login? Lovely sama Alet ini Scarlett itu ya. Aku ganti ya namanya yang di eh, ini biar namanya jelas. Oke, terus oh iya Evo emang Evo ya namanya. Jadi tinggal, nah ini Evo belum bisa login atau belum login, Belum login. tapi udah bisa login. Udah login udah bisa. Jadi yang oh ini udah pada punya kelas nih aku lihat-lihat ya. Kalian ada kelas lain ya selain yang kelas ini di Algonova? Ada nggak yang ada kelas lain selain di kelas ini? Nggak ada, saya nggak ada. Oh nggak ada. Fahri mungkin. Halo Fahri, Halo, bisa on cam dulu? yuk. Oke. Ya 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 yuk. Oke. Fahri udah lulus dari materi apa? Saya cek dulu. Sebelum kelas ini kelas apa katanya? Visual Programming atau AI? Programming. Oh, Visual Programming. Oke, oke. Berarti udah teman-teman udah pada bisa login ya. Fahri udah punya akun yang baru atau belum? Akun Algonova. Ya, yang baru tapi bukan yang kemarin. Nggak tahu. Oh, yang sama sih dengan yang kemarin sih. Coba login dulu. Oke, udah login. Sudah login? Oke, kalau gitu kita mulai dengan perkenalan dulu mungkin ya dari aku dulu. Oke, perkenalkan teman-teman, nama aku Ardi Zahirul. Nanti kalian bisa panggil aku Kak Ardi, oke? Nah, aku berasal dari Tulungagung, Jawa Timur. Terus apa lagi ya? Mungkin hobi ya. Hobiku aku main musik, guys. Main musik sama main game. Nah, terus ada yang mau ditanyakan dari diriku? Ada nggak? Santai aja, guys. Di kelas ini nggak usah terlalu formal-formal banget ya. Kita santai ya. Oke, kalau nggak ada, silakan kalian perkenalan dulu. Ada yang mau perkenalan dulu? Nggak ada. Kalau gitu aku tunjuk ya. Kalau aku tunjuk ini, namanya, namanya. Perkenalannya itu nama, terus kelas berapa, terus asal ini rumahnya ya, bukan asal sekolahnya ya. Karena kalau kalian nyebutnya, aku dari SMP 12 Kak. Nah, SMP 12 mana nih? Aku nggak tahu. Terus, hobi kalian. Gitu. Oke?
Dari Fahri dulu deh. Nama panjang dulu, Kak. Mm-mm. Nama panjang, nama panggilan. Halo, nama saya Fakri Japran Nabil, bisa dipanggil Fakri. Saya berasal dari Tangerang Selatan. Kelas berapa Fahri? Berasal dari kelas 6 SD. Oh, kelas 6 SD. Terus hobinya apa hobinya? Hobinya main game. Main game apa? Main game Minecraft biasanya. Minecraft. Iya, Oke, di HP atau di PC? dua-duanya. Oh, dua-duanya. Keren, keren. Temanku ada yang ini loh, kerjanya itu bikin add-onnya Minecraft. Jadi kerja di, ya kayak adalah perusahaan yang di Minecraft. Nanti kamu bisa kayak gitu juga. Enak kerjanya di Indonesia tapi gajinya dolar. Oke, yang lain. Fahri tunjuk satu temen deh. Evo, Kak. Oke, silakan Evo. Perkenalkan nama saya Evo, Evo Nama Nafan Alfafa, bisa dipanggil Evo. Saya berasal dari Kota Bandung, apa? umur saya 14 tahun, Kelas berapa berarti, Evo? kelas 3 SMP. Wih, kelas 3 SMP. Oke. Hobinya apa? Hobinya olahraga, Olahraga apa, Evo? Badminton. ya bisa Futsal. badminton, sepak bola, futsal, bisa. Yang diseriusin apa? Ada nggak? Badminton, Oh, badminton. Bener ya, berarti aku tebakanku pertama tadi ya. iya. Kelas berapa tadi? Kelas 3 Bandung. Tiga, Bandungnya kota atau kabupaten? kota kabupaten. Kota. Loh, masa nggak? Aku tahun lalu gak ya? Oh ya tahun lalu sih ke Bandung. Ada pameran ini loh, konveksi, tahu nggak? Di, Di mana? aduh, kok aku lupa ya? Ntar, tak cari dulu. Kita santai dulu ya guys ya, karena Iya, masih pertama kita ngobrol-ngobrol aja, nanti dikit materinya. Bulan apa ya waktu itu ya? November kah? Oh ini. Kok nggak ada tempatnya sih? Convention Center apa sih? BCC kalau nggak salah namanya. Bandung Convention Center kalau nggak salah namanya. Tahu nggak? nggak tahu. Nggak Di tahu. mana ini emang? Tempatnya di mana? Aku nggak tahu dua juga dong. Aku bukan asli sana. Iya, Namanya Bandung. Oke, tunjuk salah satu Evo. Scarlett. Oke, Scarlett. Dari nama dulu ya. Ya, Namaku Scarlett Budiono, bisa dipanggil Scarlett. kelas berapa Scarlett? Kelas 6 Oh, kelas 6. Asal dari mana? rumahnya. Iya, rumahnya. Surabaya. Sur- Surabaya, Bami. Surabaya. Iya, Oh, Surabaya. Surabaya mana? Geraha Bami. Suaranya kok ini ya, kurang jelas ya, sorry. Gimana? Dari mana? Surabayanya? Geraha Family. Oh, Graha Family. Daerah mana tuh? Aku nggak tahu ya. Graha ah, Barat ya? Iya, Surabaya. Wis. Dekat Unesa ya? kenapa? Dekat Unesa ya? Iya, Aku di Ngagel. Aku di Ngagel. Ngekos di sini sih. Jadi aku juga nyambi kerja guys gitu di Surabaya. Di tinggalku di Ngagel. Di mana ya? Beratang sih deket deket terminal Beratang tahu nggak sekarang? kenapa? Deket terminal Beratang tahu nggak? Terminal Beratang. Nggak tahu. Nggak tahu.
Itu di agak ke tengah sih. Oke, oke. Tadi kelas 6 hobinya apa Scarlett? Hobinya gambar, belajar matematika, atau main game. Main game apa? Roblox, Roblox. Bikin atau main? Main ya. main. Tadi apa? Belajar matematika. Keren banget ini. Jarang banget ini yang hobinya matematika. Nanti jadi siapa ini mau? Ini siapa namanya? Yang jago matematika itu. Tahu nggak? Di TikTok. Nggak tahu. Kok tiba-tiba lupa ya? Ya itulah pokoknya. Oke, terima kasih Scarlett. Lanjut terakhir ke Lovely. Halo semuanya, namaku Lovely. Aku kelas 1 SMA. Aku dari Jakarta. Jakarta. Jakarta mana ini? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oh iya iya iya, Jakarta Timur. Hobinya apa Lovely? Oh iya, hobi aku em, mungkin nulis Nulis. Nulis apa? Nulis. kayak journaling aja. Oh, jurnal. Mm. Bukan nulis kan banyak ya kayak nulis puisi, nulis buku mungkin. Kalau aku dulu sempet suka sih nulis puisi. Sekarang udah hilang karena menurut puisi itu harus gabut ya. Nulis puisi itu harus gabut lama gitu. Satu puisi bisa seminggu gitu kan. Sekarang hmm, nggak ada guys, gabut guys, gabut mending tidur sekarang. Oke, jadi itu ya tadi teman-teman semuanya udah perkenalan. Terus mungkin aku bahas dulu untuk di kelas ini ya yang sesuai kayak kita sekarang ya. Jadi enjoy aja. Kalau ada pertanyaan tanya aja langsung, jangan sungkan, jangan apa ya bahasa Indonesia sungkan ya. Kalian tahu sungkan nggak guys? Jangan nggak enakan gitu loh maksudnya. Kalau misalkan kayak kalian ngerasa kok aku nggak paham ya. Biasanya kan malu tuh kalau temennya yang lain paham, kalian ngerasa nggak paham, malu jangan malu guys. Karena kalau kalian malu nanti semakin akhir semakin bingung. Mending dari awal kalau misalkan emang bingung tanya aja. Oke. Terus waktu di kelas ini kalian bakal dapat waktu selama 90 menit. Jadi kalau kita mulai jam 5 tepat kayak tadi, selesainya jam setengah 6. Kok setengah 6? Setengah 7 ya, 90 menit. Oke. Terus usahakan selalu on cam dan nanti ketika ngerjain kalian bisa share screen. Kalau gitu aku share materi pertama. Nah, perkenalan dengan bahasa pemrograman Python. Kalian udah tahu guys? Ada yang udah pernah dengar pemrograman Python atau pemrograman bahasa pemrograman atau masih asing menurut kalian? Gimana? Kalau Fahri udah pernah dengar pemrograman Python? Belum. Belum pernah. Scarlett, Evo, Lovely, ada yang udah pernah dengar pemrograman Python? Belum Pernah pernah. sih, tapi belum bisa jelasin. Oh, Scarlett tapi udah pernah dengar. Iya, Oke, kalau Lovely tadi on cam, on mic, Oh iya Kak, udah pernah coba juga. udah pernah coba sampai sejauh mana? Kayak ya kayak tutorial YouTube aja sih Kak. Mau nyoba-nyoba aja. Oke, oke. Sampai visual atau belum? Kayaknya belum. Nah, nanti kita di sini sampai visual. Jadi, bagi yang belum tahu ataupun yang udah tahu tapi belum paham ataupun yang udah pernah nyoba, nah kita bakal belajar dari awal semuanya ya. Jadi, tidak ada bedanya ya teman-teman ya. Baik kalian udah tahu atau belum tahu, jadi kita bakal belajar dari yang paling dasar banget. Nah, jadi di sini kita bakal belajar bahasa pemrograman Python. Sebelum kita mengenal Python ya, kita coba gali dulu kenapa kita harus menggunakan Python. Nah,
Jadi, Python itu adalah bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Nah, ini berdasarkan peringkat spektrum IEEE. Python itu berada di ranking 1, teman-teman. Terus di bawahnya C++, ini Java, ada C, C Sharp, PHP, dan lain-lain. Nah, ini bahasa-bahasa yang memang sering dipakai untuk para programmer ya. Dan Python itu nomor 1 karena dia banyak banget digunakan di berbagai apa ya namanya ya, di berbagai lingkungan gitu loh, di berbagai tempat. Jadi nggak cuma satu, misalkan kayak PHP ya, PHP itu cuma buat web gitu ya. Kalau Python ini bisa sangat banyak, dan produk yang udah pakai Python atau perusahaan ya, itu ada Google, Mail, IBM, Intel, Facebook, YouTube, Instagram, inilah yang mungkin kalian tahu lah ya. Nah, selain juga buat hal-hal yang kayak gini, bisa juga buat game, guys. Python itu bisa digunakan untuk memprogram logika dari suatu permainan. Ada The Sims, The Sims ini apa nih? Civilization. Nah, ada banyak game yang emang udah pakai Python. Bahkan sekarang itu bisa pakai web ya. Udah bisa pakai membuat web dari Python. Selain itu juga, Python bisa digunakan untuk mengotomatiskan proses rutin. Kebanyakan AI sekarang itu pakai Python, guys, untuk ngodingnya ya. AI itu pakai Python. AI data mining, dashboard itu kebanyakan pakai Python. Jadi itulah kenapa kita pakai bahasa Python. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui. Tadi kan ada bahasa pemrograman Python tuh. Kita cari tahu dulu apa itu algoritma, bahasa pemrograman, dan program. Nah, algoritma adalah sebuah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih sebuah tujuan. Gampangnya algoritma itu langkah-langkah, guys. Ya. Simpelnya algoritma itu langkah-langkah ya. Langkah-langkah sesimpel misalkan kalian di belakang bungkusnya mie instan. Tahu ya, di belakangnya bungkusnya mie instan itu ada tutorial untuk membuat mie-nya, ya kan? Nah, itu juga termasuk algoritma. Itu ya. Itu algoritma yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, tapi di teknologi, algoritma itu nanti adalah urutan dalam sebuah program gitu ya. Nah, terus ada bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Nah, simpelnya gini. Kalau kalian ngomong sama orang India, terus pakai bahasa Indonesia, kira-kira dia ngerti nggak? Kalau dia nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Bingung ya? Pasti bingung ya mereka ya. Itu juga kita, misalkan kita sesama orang Indonesia diajak ngobrol pakai bahasa India pasti bingung. Karena kita nggak ngerti. Begitu juga dengan sistem, teman-teman, atau mesin. Mesin itu punya bahasa yang mereka pahami juga. Gitu. Jadi nggak sembarang bahasa yang bisa mereka pahami. Nah, bahasa yang dipahami oleh sistem atau mesin itu namanya bahasa pemrograman. Yang biasanya kalau di bahasa pemrograman itu pasti mengandung kumpulan perintah ya, isinya perintah-perintah gitu. Umumnya sih pakai bahasa Inggris, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa aku nggak jago nih bahasa Inggrisnya gitu, nggak apa-apa banget. Aku juga berawal dari nggak bisa bahasa Inggris ya, tapi aku belajar coding dulu. Hafalan sih, awal-awal hafalan. Tapi tenang, nanti aku ajarin gimana caranya biar bisa paham. Yang ketiga adalah program. Nah, tadi kita udah cari tahu algoritma dan bahasa pemrograman, selanjutnya adalah program. Nah, program adalah suatu algoritma yang ditulis dengan sebuah bahasa pemrograman. Jadi, algoritma dibuat, ya, langkah-langkahnya dibuat, gambarnya dibuat, setelah itu ditulis menggunakan bahasa pemrograman, jadilah suatu program. Nah, bagaimana kita bisa menulis sebuah program yang bisa dipahami komputer? Harus kalian tahu ada aturannya ya. Ada 3 aturan. Yang pertama, aturan awal, yaitu perintah pertama di sebuah program harus tulis di awal sebuah baris.
Jadi secara dasarnya ya, secara dasarnya pemrograman itu ditulis dari atas ke bawah, dibacanya dari atas ke bawah ya. Tapi ada satu case nanti dia bisa loncat-loncat sih. Tapi secara awalnya itu dia pasti di awal dulu. Nah, terus ada aturan urutan. Nah, perintah akan dilaksanakan dengan urutan jika mereka ditulis di bawah satu sama lain. Ini maksudnya yang tadi ya. Dia tulis dari paling atas dan dia ke bawah. Jadi ada urutan membacanya. Terus aturan ragam code di Python mengganti huruf kecil dengan huruf kapital tidak diperbolehkan. Jadi gini ya, simpelnya gini. Huruf A ini sama A yang kayak gini. Kalau di kita sama ya. Ini A, ya kan? Di Python berbeda teman-teman. Ketika kalian membuat A seperti ini dan A seperti ini, itu dianggap berbeda. Nanti aku jelasin kenapa dia bisa berbeda. Itu namanya ada ASCII namanya ya. Kalau kalian mungkin pernah tahu. Mungkin aku spellingnya salah ya. Tapi gitu tulisannya ASCII. Nah, kenapa itu bisa berbeda? Itu namanya kalau di Python atau di pemrograman itu namanya sensitive case. Nah, jadi huruf kecil dan huruf besar itu dianggap berbeda. Nah, terus karakter tidak sengaja kayak spasi, koma, itu bisa merusak program. Jadi benar-benar harus sama ya. Spasi itu dianggap sebagai karakter juga. Oke, kesimpulannya adalah Python adalah bahasa pemrograman yang terkenal di seluruh dunia yang bisa digunakan untuk banyak varietas tugas. Program adalah algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Terus tiga, untuk menulis program yang bekerja, kamu harus mengikuti aturan-aturan umum. Nah, ini teman-teman, aku coba masuk. Aku pinjam punya siapa ya? Paling atas nih ada Evo. Aku pinjam akunmu ya Evo ya. Aku jelasin dikit buat yang bakal kita lakukan tiap minggu. Pastikan kalian login. Tadi maksudnya apa? Aku pinjam dulu ya akunnya ya Evo ya. Nah, pasti kalian tampilan seperti ini ya. Sebenarnya kalian nggak usah harus menunggu dari WA Group untuk Zoom linknya. Kalian bisa gunakan yang ini, terhubung ke pelajaran. Sebenarnya itu sama aja, nanti ketika diklik dia bakal masuk ke dalam Zoom yang kita akan gunakan. Nah, terus misalkan kalian pertama masuk seperti ini di home, kalian bisa pergi ke kursus teman-teman. Di kursus ini, di bawah ada angka 1. Setelah angka 1, dia adalah 20 Februari. Karena apa? Karena kursus ini belum terbuka. Terbukanya ada di tanggal 20 Februari pukul 17. Nah, yang sudah terbuka, dia bakal menjadi angka seperti ini. Di bawahnya ini adalah nama-nama materi yang bakal kita pelajarin. Jadi hari ini kita perkenalan dengan bahasa pemrograman Python, minggu depan variabel gitu ya. Nah, jadi di setiap pertemuan bakal ada tugas. Di sini tugasnya. Nah, tugas yang wajib kalian kerjakan itu adalah tugas yang angka. Seperti ini, 1, 2. Bintang ini adalah tugas yang nggak wajib. Jadi yang ketika kalian nanti ngerjainnya cepet banget, nah itu aku bisa minta kalian untuk ngerjakan yang bintang juga. Nah, untuk yang gambar dokumen, itu adalah teori. Itu bisa dibaca. Gitu ya. Nah, ini harus dikerjakan di setiap pertemuan ya, teman-teman ya. Jangan sampai terlewatkan, apalagi yang nomornya angka. Seperti ini. Gambarnya angka ya, bukan yang seperti ini. Ini harus dikerjakan. Dan ketika mengerjakan, kalian nanti semuanya bisa share screen. Karena nanti aku bakal bantuin. Ketika kalian kesulitan, aku bakal bantuin. Sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman, sebelum aku lanjutin. Ada yang mau tanya? Masih aman lah ya. Belum masuk ke materi yang gimana-gimana banget. Selanjutnya, harusnya kita bakal masuk ke soal. Oke, yang pertama,
kalian bisa masuk ke dalam soal yang ini, nomor 1, terus yang angka 1 lagi, ya, di tugas 1 ya. Nah, oke, bisa dilihat di aku dulu, teman-teman. Nanti ada yang seperti ini ya. Ada yang seperti ini, soal teori di setiap soal ini pasti isinya adalah soal teori dan soal praktek. Nah, di soal teori itu banyak banget macamnya. Ada yang seperti ini adalah pilihannya. Nah, ada pilihan yang hanya satu jawaban dan ada yang banyak jawaban. Silakan kalian bisa baca di sini dengan cermat. Di sini ada tulisan bisa ada lebih dari satu jawaban. Jadi kalau kayak gitu nggak mungkin jawabannya cuma satu. Atau gampangnya kalian bisa lihat di sini guys, kotak-kotaknya ini. Kalau dia kotak, berarti ada banyak ada banyak jawaban. Kalau dia lingkaran, berarti dia hanya ada satu jawaban. Oke, silahkan teman-teman masuk ke dalam soal dulu. Oh, sorry. Bentar, aku jelasin lagi. Yang di sini, nah misalkan ada seperti ini ya, ini bisa digeser-geser, dimasukin, ya, atau diulang. Terus nomor 3, ini kalian bisa ngetik aja, kalau kayak gini bisa diketik aja, diketik. Jadi kalian belajar mengetik, gitu ya. Terus untuk nomor 5 dan, oh masih ngetik semua ini. Masih ngetik semua, berarti silakan kalian masuk ke dalam nomor 1, semuanya masuk, nanti aku bakal cek dulu. Oke, udah masuk semua ya. Kita jawab bersama-sama teman-teman. Nomor pertama, Evo nggak bisa masuk kah? Aku keluarin dulu deh. Ini udah. Nah, yang pertama, tandai apa yang bisa digunakan dengan Python. Yang pertama, mengotomatiskan proses. Bisa nggak teman-teman? Bisa nggak? Boleh dijawab teman-teman? Lovely, tadi, Panwik. Bisa, Kak. Bisa. Oke, terima kasih. Terus memprogram logika permainan. Bisa teman-teman? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Membuat website. Bisa. Bisa. Memprogram robot. Contoh peralatan untuk smart home bisa. Membuat aplikasi internet. Bisa. Bisa ya? Answer. Nah, benar. Semuanya benar, teman-teman. Oke, bisa dijawab. Semuanya benar. Terus ke nomor 2. Aku tungguin yang belum. Siapa nih yang belum? Oke, Scarlett bisa dijawab ya. Semuanya benar. Yang kedua, yang pertama ada, kita baca dari yang kanan dulu ya. Perintah pertama ditulis di awal sebuah baris. Itu aturan apa, teman-teman? Perintah, Awal. perintah aturan awal. Oke, benar banget. Yang kedua, perintah akan dilaksanakan sesuai dengan urutan jika mereka ditulis satu di bawah yang lain. Urutan. Urutan. Oke. Yang terakhir, huruf kapital. Ragam kode. Ragam kode. Oke, kita coba jawab. Benar banget. Silahkan dilanjutkan sampai di nomor 6 aja dulu ya teman-teman ya. Sampai di nomor 6 dan yang ini loh, yang senyum-senyum itu bisa dikerjakan aja. Nanti kalau udah dikabarin. Kita bakal istirahat. Boleh sambil share screen guys. Kalau bingung ya. Kalau ngerjain bisa sambil share screen. Kok belum ada yang share screen? Ada yang belum bisa share screen? Share screen itu ini guys, di bawah itu ada di Zoom ya. Di Zoom itu ada hijau. Nah, itu Scarlett udah bisa share, terus bisa diklik layar yang mana yang mau di share screen, terus diklik share.
Yuk yang lain bisa share screen juga. Evo, Lovely, sama Fahri. Kakak tadi aku salah mencet terus kayak gini terus lanjutinnya gimana kak? Udah dibenerin belum? Kalau belum dihapus aja. Aku udah pencet nggak bisa lagi. Coba diklik lagi. Diklik di sini. Oh Klik, iya, terus dihapus. Klik hapus, bisa nggak? nggak bisa diklik kak. Coba reload aja. Reload. Ulangnya bisa nggak? Eh Klik yang di atas nih. Ini. ini. Iya. Oh oke. Oke. Just lagi aja nggak apa-apa. Ini yang belum share screen, Evo sama Fahri yuk share screen yuk. Ah, ini nggak mau keketik. Coba Fahri, Mhm. coba diklik lagi bisa nggak? Klik dihapus. Nggak dapet. Diklik terus dihapus. Klik di sini, terus dihapus. Bisa nggak? Nggak. Di reload aja kalau gitu. Ini reload. Nah, udah. Oke. Ini nggak bisa diapa-apain ini. Sama, reload aja, reload. Oh ya. Sudah, Kak. Sudah sampai nomor 6. Sudah. Oke. Ditunggu dulu ya. Terus soal lagi. Oke, ini karena semuanya udah selesai, kita bisa istirahat teman-teman selama 10 menit. Jadi silakan kalian yang mau ke toilet dulu, yang mau minum atau makan cemilan silakan. Kita ketemu lagi pukul 5.45 ya. Bisa off cam dan off
Halo teman-teman, yuk kita balik semuanya ke Zoom. Bisa on cam lagi semuanya. Fahri, Scarlett, Lovely, Evo, Kuy Kuy. Fahri, Lovely, ada? Lovely, halo. Bentar, Kak. Oke, udah ada ya. Jadi guys, Ya. sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kalian udah pada masuk grup belum? Grup Udah, WA. Kak. Evo udah belum, Evo? Udah. Fahri udah, Fahri? Sudah. Sudah. Scarlett udah? Sudah. Udah ya, oke. Tadi aku udah kirimin link, sorry, ada poster lomba. Itu aku bakal jelasin di akhir materi ya. Nanti kalau aku lupa, tolong diingetin ya guys ya. Nanti aku mau bahas itu bentar ya sebelum kita akhiri ya. Terus sebelum kita lanjutin juga, gini, mulai minggu depan, kita minggu depan tuh tanggal berapa ya? Minggu depan itu kita tanggal 20 ya ketemunya. Nah itu kan udah masuk jadwal Ramadan teman-teman. Nah, dan kalau kita tetap di jadwal ini, itu kan bakal tabrakan dengan jadwal buka puasa kan. Itu terus jam segini juga lagi lemes-lemesnya tuh. Gimana kalau kita ganti sementara jadwal kelasnya untuk waktu Ramadan? Kalian pulang sekolah jam berapa, guys? Evo jam berapa pulang sekolah? Halo? Jam 2:30. Setengah tiga. Fahri jam berapa, Fahri? Setengah tiga juga. Kalau puasa setengah tiga hari Jumat. Puasa puasa jam 11 biasanya. Nah, kalau puasa jam berapa, Evo? Pastinya Ya, lebih awal lah ya. ya sekitar jam 11 juga kayaknya. Oke. Lovely jam berapa tuh pulangnya kalau Ramadan? Oh, kayaknya sih zuhur apa sholat zuhur di sekolah sekitar jam 1 sebelum jam 1 lah. Oke, kalau Scarlett Setengah dua. sama ya. Kalau misalkan kita kelasnya dimajukan pukul bentar. Aku cari jadwalnya dulu. Jam setengah empat gimana guys? Jadi nanti kita selesai jam 5. Ada yang keberatan? Boleh, Gak Kak. apa, kita terbuka aja ini diskusi guys. Kalau misalkan memang kalian keberatan ngomong aja nanti jangan takutnya malah kalian terbebani atau gimana. Dari Evo dulu gimana? Tadi Lovely udah oke ya? Bisa, Iya, Pak. Kak. Bisa. Oke, Evo jam setengah empat aman ya? Aman, aman. Nanti kita selesai jam 5. Fahri gimana Fahri? Bisa Kak, bisa. Setengah empat ya. Tapi cuma Ramadan aja teman-teman. Nanti setelah Ramadan kita balik lagi jam 5. Terus Scarlett bisa setengah empat sampai jam 5. Bisa. Oke, kalau gitu aku setting kelas ini nanti pukul setengah empat. Oke, tapi catatannya itu tadi ya, kita cuma untuk waktu Ramadan. Setelah Ramadan, balik lagi. Karena kalau nggak Ramadan, kalian pulangnya jam 3 kan, setengah 4 langsung les. Capek nanti kalian. Oke, kalau gitu kita lanjutin dulu. Nanti kalau aku di akhir yang mau jelasin lombanya itu teman-teman ya. Tolong diingetin ya kalau aku lupa ya. Oke, selanjutnya. Nah, mulai nih. Jadi sebenarnya tadi kalian tuh udah yang kalian ketik itu sebenarnya adalah sintak dari Python, teman-teman. Nah, yang kalian tulis itu tadi adalah fungsi dan argumen. Nah, fungsi di sini bukan artinya bukan ini ya, bukan
bukan ini ya, fungsi maksudnya bukan ini ya. Jadi fungsi itu mana? Nah, nah, jadi fungsi itu adalah algoritma yang terbangun di bahasa pemrograman dan memiliki nama unik. Jadi intinya fungsi itu sesuatu yang bisa kalian setting ataupun dia bawaan dari eh, Python-nya. Ada yang bawaan dan ada yang bisa kita buat sendiri. Tapi untuk beberapa pertemuan awal kita pakai yang bawaan dari Python dulu yang kita pelajarin. Nah, itu yang fungsi-fungsi yang bakal selalu kita pakai, pasti kita pakai dalam ketika ngoding di Python, teman-teman. Ya. Nah, hasil dari operasi fungsi sering bergantung data yang diberikan kepada fungsi tersebut, yaitu namanya argumen. Nah, tadi kan materinya adalah fungsi dan argumen. Jadi, fungsi itu sesuatu yang bisa kita pakai, argumen itu yang kita terima dari, yang kita masukkan ke dalam fungsi tersebut. Nah, mungkin bingung ya. Contohnya seperti ini. Fungsi print, ini yang pertama kali kita bakal pelajarin. Ingat-ingat teman-teman ya. Fungsi print, penulisannya, aku bakal pakai pakai contoh aja, biar nggak bingung teman-teman. Aku langsung praktekin. Fungsi yang dipelajari untuk pertama kali, salah ketik, salah pencet. Yang bakal kita pelajari pertama adalah fungsi print. Fungsi print itu cara nulisnya gini. Print, ya, P-nya kecil ya. Kalau P-nya gede, dia warnanya hitam. Kalau warna P-nya kecil, dia warnanya biru. Berarti itu adalah sebuah fungsi. Tandanya fungsi, teman-teman, ini pasti ya. Tandanya fungsi, dia pasti ada tanda kurung di belakang. Seperti ini. Nah, ini adalah fungsi print, seperti ini. Apa fungsi print? Apa gunanya print itu? Nah, print itu kita gunakan ketika kita mau menampilkan sesuatu ke dalam layar. Nah, jadi aku belum jelasin ya. Di sini adalah workspace, teman-teman. Workspace adalah tempat kerja kalian atau tempat kalian menulis kodenya, ada di sebelah kiri. Di sebelah kanan, ini adalah tampilan layarnya sebenarnya gitu ya. Ini adalah tampilan layarnya. Nah, kalian bisa klik play untuk mencoba. Nah, ketika kalian mencoba pakai play, nah, terus di sebelah sini ada step over, ada step into ya. Kita bisa stop pakai ini. Kita play, terus bisa nanti di stop yang ini buat memberhentikan kodenya. Terus yang centang ini untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, biasanya yang coding-coding seperti ini, dia itu ada pengecekan otomatis dan manual. Kalau pengecekan otomatis berwarna hijau, di angkanya kayak tadi. Kalau pengecekan manual, itu bakal aku cek sendiri, dan warnanya menjadi kuning, teman-teman. Biasanya di sini ada centang-centangnya, kalau manual. Nah, di sini ada tulisannya task with automatic check, berarti ini pasti otomatis, gitu ya. Nah, terus di sini bisa dibuka tutup. Tadi kayak aku contohin ya, bisa dibuka tutup. Di sini adalah soalnya. Jadi kalian pastikan sebelum mengerjakan, dibaca dulu soalnya, dilihat dulu contohnya, terus apa yang diminta, baru kalian tulis. Kalian bisa coba dulu pakai play, atau bisa langsung pakai ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Itu teman-teman ya. Balik lagi ke print. Nah, di dalam print ini, fungsi print, ya, tadi sampai kalau fungsi itu ada tanda kurungnya. Nah, kita bisa membuat isi di dalam tanda kurungnya. Nah, misalkan seperti ini. Tanda petik hello world. Tanda seru. Nah, sesuatu yang kita isikan di dalam tanda kurung fungsi, itu namanya adalah argumen, teman-teman. Ya, bisa dipahami ya. Print ini adalah fungsi. Nah, sesuatu yang kita masukkan di dalam fungsi itu adalah namanya argumen. Bisa dipahami ya. Nah, kalau kita coba play, baru di sini dia hello world.
Kalau misalkan kita tuliskan di sini, dia error. Nah, kenapa error? Karena tidak ada fungsi untuk itu yang bisa menghandle tersebut. Hello world tadi. Jadi ketika kalian mau menampilkan di sini harus pakai print. Ya. Print tanda kurung di dalamnya ada hello world. Nah, oke. Sesuatu yang bisa kita masukkan di dalam print itu banyak banget. Tapi yang bakal kita pelajarin hari ini itu ada dua, teman-teman. Ya. Ada namanya tipe data string. Tipe data string itu ditandai dengan adanya tanda petik yang di sini. Ketika kita nulis karakter seperti ini, tanpa adanya tanda petik, dia error. Karena apa? Dia tidak tahu apa ini. Karena kalau dia adalah sebuah eh, huruf ya atau karakter seperti ini, dia itu harus ada tanda petiknya. Kalian bisa gunakan tanda petik 1 ataupun tanda petik 2 seperti ini. Jadi gini, ini tanda petik 2, kalau gini tanda petik 1. Yang penting sama di depan, kalau di depan 1, di belakang 1. Kalau di depan 2, contohin lagi ya, yang pakai tanda petik 2. Nah, gini ya teman-teman ya. Sampai sini dulu, yang ada yang mau ditanyakan? Yuk, yang masih bingung. Paham ya? Ini yang pertama. Ini adalah string. Argumennya dia adalah string. Yang kedua, ada yang namanya integer, teman-teman. Kalian nggak perlu hafalin namanya karena memang belum waktunya, tapi biar aku gampang jelasinnya, aku sebutin aja ya namanya. String itu biasanya adalah huruf atau sebuah karakter. Kalau ada integer, itu apa? Itu adalah angka bulat. Misalnya 5, print lagi 6. Ini boleh tanpa tanda petik. Ya. Kalau misalkan kita play hello world dan angka 5 dan angka 6. Oke, kita balik lagi ke sini. Ada yang ngecek stat. Oh, belum ya. Oke. Oke, hanya itu berarti. Mana tadi? Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan lagi? Kita udah tahu dua ya. Ada yang tanda petik dan tanpa tanda petik. Nah, kita juga bisa membuat perhitungan di dalam print, teman-teman. Misalkan 5 ditambah 6. Kira-kira hasilnya berapa, guys? 11 ya? Oke, benar. 11. Nah, terus aku bikin lagi nih di sini. Print tanda petik 6 ditambah 5. Kalau kita print hasilnya 6 tambah 5. Nah, itulah kenapa ada yang tanda petik dan ada yang tanpa tanda petik. Jadi kita juga bisa memasukkan angka di dalam tanda petik, tapi dia dianggap sebagai huruf, bukan angka. Jadi apa yang ditulis di situ, ya itu yang ditampilkan. Kalau kalian mau membuat operasi matematika atau operasi aritmatika, itu tanpa tanda petik. Ya. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Yang terakhir. Nah, oh, gini. Sebenarnya di sini kita juga semua operasi aritmatika ada penjumlahan. Aku tulis di sini ya. Penjumlahan. Penjumlahan itu tandanya plus, ya. Ini. Penjumlahan itu tandanya plus. Kalau pengurangan ya pengurangan biasa. Nah, yang mungkin beda dengan penulisan di ketika kalian sekolah itu perkalian itu kita gunakan bintang. Terus pembagian kita gunakan tanda garis miring. Oke? Ini yang perlu kalian hafalin. Di sini udah ada sisa bagi belum ya?
Oh, udah ada sisa bagi. Nah, ada persen dan ada pembagian ini. Terus ada tanda persen. Misalkan gini, 5 ini hasilnya adalah 1. Tahu nggak? Kalau 5% 2 hasilnya 0. Kalau 6 dibagi 4, 6%4 hasilnya adalah 2. Persen itu adalah sisa bagi. Maksudnya sisa bagi ketika 2 dibagi 1, sorry, 2 dibagi 2 misalnya, persen 2. Habis kan? 2 dibagi 2 hasilnya 1. Dan tidak ada sisanya, ya kan? Nah, maka dia adalah 0 hasilnya. 0. Tapi kalau 3 dibagi 2, 3 dibagi 2 bisa nggak teman-teman? Bisa ya, tapi dia koma, ya kan? Nah, di sini kalau persen itu dia harus bulat. 3 dibagi 2, sorry, 3 modulus namanya ya, modulus namanya. Modulus 2 itu 1. Maksudnya gimana? 3 itu tidak habis dibagi 2. Nah, jadi kita cari angka yang habis dibagi 2 di bawahnya angka 3, yaitu 2. Nah, sisanya berapa? 3 dikurangi 2, hasilnya adalah 1. Paham nggak? Paham nggak modulus, guys? Sisa bagi ya. Nah, jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi persen. Nah, terus kita juga bisa mengkombinasikan antara keduanya. String, ya, misalkan luas. Luas itu kita tinggal pakai koma untuk memisahkan. Tinggal koma, terus di sebelahnya 4 dikali 5. Oke. Nah, luas 20. Sampai sini dulu, paham teman-teman? Ada yang masih dibingungin? Kalau belum ada, mungkin nanti ketemunya pas ngerjain soal. Jadi kita bisa langsung ngerjain soal dulu. Oke, ini bisa difoto dulu atau di screenshot buat biar kalian ingat. Aku screenshotin aja, aku kirimin di chat ya. Biar kalian ingat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam soal yang kedua, yaitu judulnya adalah orientasi data output. Yuk semuanya masuk masuk ke dalam soal, teman-teman. Mana nih? Kok pada belum masuk soal nih? Ada kesulitan, teman-teman? Kok belum masuk soal? Halo, halo. Soalnya itu yang nomor berapa, Kak? Yang nomor 2. Bentar, aku masuk lagi ya. Cek ya. Coba ada yang share screen dong. Aku mau lihat Oke. yang judulnya. Nah, ya, yang nomor 2 benar. Itu lovely. Orientasi data output.
Yang lain udah masuk teman-teman? Udah. Ini, Evo sama Fahri masih belum masuk. Ada kesulitan? Evo, Sudah udah masuk? Belum nih? Sudah, Kak. Oke. Tuh, Evo belum nih di aku. Masih belum masuk ke soal yang kedua. Soal yang coba sambil share screen, Evo. Nah, ini kamu bisa ini, kamu balik lagi di sini. Oke, di nah itu masuk yang ke nomor 2, yang orientasi. Oke, ya teman-teman ya. Nah, kita kerjakan teman-teman bersama-sama. Yang pertama urutannya beda ya. Coba bisa dikerjakan dulu. Yang sesuai aku jelasin tadi. Bisa nggak? Itu pilihannya, jawabannya ada banyak, lebih dari satu teman-teman. Mana yang tidak menghasilkan error? Yuk, yang lain bisa share screen juga teman-teman. Yang nomor satu jawabannya aku taruh di chat ya. Yang soal hmm, Evo sama Fahri bisa share screen ya. Ini cuma dua kan Kak, jawabannya langsung aja Iya, boleh. coba aja. Udah bener gak tuh kamu? Yang nomor satu jawabannya yang ada tanda petiknya ya teman-teman ya. Oke, udah lolos semua. Nah, untuk yang nomor 3, itu bisa kalian cari kenapa dia error, guys. Yang pasti clue-nya adalah karena belum ada tanda petiknya dan tanda kurung yang bawah. Coba kalian cari di mana harusnya tanda petik dan tanda kurungnya.
Loh, Scarlett keluar nih. Ini yang nomor 4 itu dia mau minta apa Kak buat buat kayak gambar senyum. Nomor 4. Oke, bentar. Eh, Tolong diperhatikan dulu teman-teman. Aku jelasin dikit lagi. Jadi di Python itu nanti bakal di nomor 4. Tapi kalau misalkan kalian belum nomor 4 nggak apa-apa. Di Python, ketika kalian menuliskan sesuatu, itu harus mepet ke kiri. Ketika dia nggak mepet ke kiri, kayak di nomor 4, itu dia error, guys. Karena dia dianggap hal lain. Bukan yang itunya, siapa? Lovely-nya. Lovely-nya. Lovely bukan yang itu. Bisa kamu kontrol Z, kontrol Z. Nah, yang harus mepet kiri itu maksudnya adalah huruf pertamanya. Itu harus rata di kiri. Nah, jadi kalian bisa nomor 4 itu tinggal pepetin ke kiri semua. Yang pertama. Oke, oke bisa lanjutin teman-teman. Nanti aku jelasin itu setelah kalian ngerjain ya. Ini kalau udah kayak gini diapain? Diklik centang. Siapa? Evo. Yang ini ya. Yes. Bener nggak? Kalau belum, berarti ada yang masih error. Itu di belakangnya 2019 ada spasinya. Harusnya nggak ada. Nah, coba. Iya. Oke, bener ya. Jadi harus benar-benar teliti teman-teman. Karena huruf besar dan huruf kecil berbeda, bahkan spasi pun juga berbeda artinya. Loh, kok hilang? Dibuka dulu ini ya. Di angka 2, nah itu diklik. Sip. Dibuka semuanya sampai nomornya urut, terus dilurusin. Halo Scarlett, kenapa? Sinyalnya nge-lag apa? Hilang ya? Nggak tahu tiba-tiba zoomnya nge-freeze. Ya udah bisa dilanjutin lagi ya. Yang itunya nggak usah di setting sama Fahri. Kamu cuma fokus yang di awalannya aja ini yang di sini. Wih, keren. Lovely udah selesai. Kamu bisa lanjutin sampai selesai ya, Lovely ya. Nah, teman-teman masih belum selesai. Bisa di share screen lagi, Scarlett. Aku bantuin.
Ah, ini kalau udah ngapain, Kak? Udah selesai semua. Fahri udah selesai. Iya, Oh, dicentang, dicentang. ini. Iya, itu belum, berarti ada yang salah. Coba Oke. kamu klik ulangi lagi aja, dihapus yang ini. Nah, itu kamu cuma fokus di sininya aja, yang di sini-sini jangan diubah. Ya kan? Sip. Ayo, di yang diteliti lagi, siapa? Scarlett. Nah, itu di, ini kan, coba soalnya dibaca lagi. Nah, satu karyawan mendapatkan 13.000, sorry, 1.350 dan ada 12 karyawan, berarti dia dikalikan atau dibagi. Nah, sip. Oke. Bisa lanjut ke yang di kunci-kunci lagi, nggak apa-apa, dilanjutin. Masih banyak waktunya, teman-teman. Oh, kalau apa namanya masukin 10% kayak gini tuh nggak bisa ya? Gimana maksudnya? Oh, dikalikan 10%. Nah, Mm. sesuai yang aku tadi jelasin juga, kalau persen itu bukan per 100 ya artinya ya, tapi ada sisa bagi. Persen Oh, itu biasanya gimana ya? Dikalikan 0,01. oh, oke oke. Oke. Kalau ini kenapa Kak? Bentar, bentar. Mana sih? Nah, loh, kenapa gitu ya? Itu ada rumusnya tuh. 100 kali, itu ada rumusnya yang paling atas. Nah, Iya salah Kak harusnya ditambah. tapi kok angkanya aneh banget ya? Enggak. Nggak bisa. Oh, oh iya. Sorry, sorry. Koma. Kamu ada komanya. Aduh, aku nggak teliti, sorry. Ya, pakai titik. Koma itu separator ya, teman-teman ya. Jadi dia untuk memisahkan sesuatu, bukan tanda. Wih, keren. Nah, gini. Fahri. Halo, Fahri.
Ini Iya, Kak. jumlah gaji, jumlah gaji Mm-mm. karyawan. Nah, kamu disuruh menghitung total gajinya. Total gajinya itu Oh, dari sini, baca yang di sini ya. Nah, itu berapa? mm-mm. Kan ada, 1.350. terus karyawannya ada berapa? Ada 12. Berarti diapain biar dapat totalnya? Dikali. Oke, nah sekarang kamu tulis itu di sini, total gajinya dihapus aja. Oh, oke. Ini diapain? Karlet. Nah, itu di bawahnya ada pembantunya di bawah sini. Nah, itu rumusnya. Tapi dibaca semuanya ya. Oke, bisa? Oke, Ya. teman-teman. Yang udah ngerjain sampai nomor bintang, itu bisa di stop aja. Nanti kalau misalkan mau melanjutkan, boleh dilanjutkan, tapi sekarang bisa balik lagi ke aku. Bisa di stop dulu materinya, share screen-nya. Stop dulu ya share screen-nya ya. Teman-teman bisa balik lagi ke aku. Aku bakal jelasin dikit lagi untuk yang tadi yang kelewatan. Mana nih? Nah, kayak yang nomor berapa? Nomor 4 tadi ya. Sebenarnya belum materinya, tapi karena ini ada waktunya, aku jelasin aja. Nah, kenapa kok seperti ini dia error? Nah, karena ketika dia ada di baris yang berbeda, itu dianggap kelompok yang berbeda. Nah, ketika kamu membuat kelompok baru, itu ada syaratnya, guys. Nah, itu kamu bakal pelajarin di pertemuan mungkin pertemuan ketiga atau keempat gitu. Nah, itu bakal aku jelasin di situ gimana cara bikinnya. Nah, yang perlu kalian sekarang tahu adalah ketika seperti ini harus lurus semua. Harus lurus di paling kiri semua. Nah, itu udah aku contohin ya. Nah, ini teman-teman, sebenarnya kalau gini, ini kan kayak tadi nggak ada garisnya ya. Nah, yang di baris 6 ini ada garis bayangan lagi kan. Itu, satu garis itu, kalian bisa klik tab ini. Tab, nah dia pasti di garis lurus ini. Nah, itu namanya adalah indentasi. Indentasi. Kita coba cari tahu apa itu indentasi. Indentasi pada Python adalah penggunaan spasi atau tab di awal baris kode untuk menentukan struktur, hierarki, dan blok kode. Itu maksudnya. Jadi dia dianggap berbeda blok. Nah, setiap blok itu harus satu indentasi. Ya. Karena kalau enggak, dia juga bakal error. Jadi harus benar-benar lurus satu sama lain. Misalkan dia segini, ya segini semua gitu. Nah, itu adalah satu blok kode, teman-teman. Tapi itu belum kita pelajarin hari ini ya. Kalian cukup tahu aja. Oke, dari materi yang udah kita pelajarin hari ini, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Nggak ada? Kalau nggak ada, aku mau jelasin ke teman-teman. Jadi di Algo sekarang sedang ada yang namanya Algonova Coding Competition. Nah, tapi sebenarnya di sini nggak hanya coding, teman-teman. Ini gimana sih caranya nge-play-nya biar bisa full screen PDF? Nah, di sini biar hilang gimana? Nah, oke, ini kan enak ya lihatnya ya. Tapi tenang aja, misalkan kita baru baru pertama kan belajar Python juga mungkin kalian susah buat menerapkan Python di lomba ini. Tenang aja, banyak pilihan lombanya teman-teman. Misalkan tadi dari Fahri ya, Fahri kan udah lulus dari Visual Programming. Kamu bisa pakai ilmu itu untuk lomba ini teman-teman. Nah, nama lombanya adalah Algonova Coding Competition 2026 atau disingkat AlgoCC ya. Temanya adalah kindness for a better world yang diselenggarakan mulai Februari sampai April 2026.
Nah, saatnya berkarya dengan teknologi dan kebaikan. Nah, jadi di sini kalian bisa mulai membuat ide ya. Jadi tidak hanya coding, ada game, ada desain ataupun math project yang dimana nanti kalian itu intinya adalah gimana kamu bisa menunjukkan ide, kreativitas dan solusi versimu untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui kebaikan dan teknologi. Bebas idenya apa ya. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, belum punya ide, nggak apa-apa. Ada solusinya, tapi di akhir ya. Nah, ada contoh ide karya, mungkin ini bisa juga membantu kalian. Yang pertama ada aplikasi atau game edukasi tentang empati dan kepedulian. Terus ada visual design yang mengangkat pesan kebaikan. Terus solusi digital untuk membantu lingkungan untuk komunitas. Terus ada proyek matematika yang memecahkan masalah nyata. Nah, ini kita masuk ke kategori lombanya. Sesuai yang aku tadi bilang ya. Yang pertama ada coding night. Nah, jadi kalian bisa gunakan Scratch. Itu visual programming ya. Itu ada Scratch dan Scratch. Ada Scratch JR dan Scratch. Silakan dipakai. Ataupun kalau misalkan kalian mau bikin game, bisa pakai Roblox Studio. Ya, siapa yang bisa nyoba-nyoba aja pakai Roblox Studio. Atau bisa Python, ini yang sesuai sebenarnya pakai sama materi kita ya. Tapi kan kita masih baru. Kalau misalkan kalian belum pede pakai Python, boleh yang lihat, boleh yang lain. Misalkan graphic design, kan sekarang udah ada Canva, kalian bisa bikin desain yang menarik, tapi nggak bikin dari nol kan, di Canva tinggal tempel-tempel aja, itu boleh banget, yaitu bikin poster, ilustrasi, ataupun yang lain. Yang terakhir ada Math Project, jadi di sini adalah video, digunakan logika dan matematika untuk menyelesaikan masalah dunia nyata dan dengan pendekatan kebaikan. Timeline kompetisinya yaitu 22 Januari sampai 10 Maret 2026. Hari ini masih tanggal 13 Februari. Ya, sekitar 1 bulan lagi lah ya. Tapi pengumpulan karyanya itu adalah tanggal 10 sampai 22 Maret. Jadi mepet banget sama penutupannya. Jadi saranku hari ini kalian bisa mulai eh, daftar aja. Daftar aja dulu teman-teman yang sekiranya kalian misalkan mau desain grafis ataupun nanti mau berubah juga bisa ya. Dan itu kalian eh, jadi banyak waktu untuk mikir. Kalau kalian, nanti ajalah daftarnya, nanti malah nggak kepikiran ya. Mending kalian daftar duluan, sambil jalan, sambil mikir, apa idenya. Tenang aja, di sini semuanya gratis teman-teman. Tapi kalau menang dapat hadiah. Nah, enak kan? Kalian daftarnya gratis, tapi kalau menang dapat hadiah. Silakan kalian daftar di form ini. Kalian bisa daftar ya. Gratis. Nah, terus buat karya dan upload projectnya di YouTube, Instagram, dan lain-lain. Terus tag-nya di sini, submit link-nya di sini. Nah, nanti itu ada project favorit award penghargaan terus untuk karya dengan like terbanyak. Bisa kalian iklanin. Terus hadiahnya juara 1 dan 2 per kategori ya teman-teman ya, bukan keseluruhan tapi per kategori. Nah, itu bisa mendapatkan Robook ataupun e-wallet, bisa sertifikat juara dan merchandise eksklusif dari Algonova. Terus ada project favorite winner, terus dan semua peserta mendapatkan sertifikat partisipasi resmi. Jadi kalaupun kalian ikut aja gitu, nggak pengen menang, nggak apa-apa. Di sini dapat sertifikat. Nah, ini yang aku bilang. Kalau kalian masih bingung mau bikin idenya apa, daftar dulu aja, terus kalian bisa ikut bimbingan gratis selama Ramadan. Nah, ini tersedia kelas bimbingan gratis khusus peserta Algonova Coding Competition 2026. Jadi daftarnya gratis, kalian dibimbing juga gratis. Nah, kalian tapi wajib hadir 4 kali berturut-turut dan terbuka untuk seluruh peserta kompetisi. Nah, di sini link untuk eh, daftar apanya? Daftar bimbingan gratisnya. Kira-kira siapa nih yang udah pengen ikut lombanya? Ada nggak? Ayo, masa nggak ada yang ikut lomba, guys?
ikut aja, bebas. Apa namanya? Idenya kalau misalkan kalian malu ya, ikut bimbingan gratis boleh ke aku juga boleh gitu. Kalian mau tanya, Kak, aku mau ikut yang desain, kira-kira bikin apa ya gitu. Boleh nanti diskusi sama aku. Atau kalian kalau nggak mau sama aku ya bisa langsung pakai daftar bimbingan gratis ini. Nah, pokoknya semuanya gratis, kalau menang dapat hadiah. Nggak menang dapat sertifikat. Oke? Nah, ini semuanya linknya aku udah kirim di grup WA, teman-teman ya. Di grup WA kalian, itu silahkan nanti bisa dilihat-lihat dulu aja, terus ada filenya ini, atau aku kirimin lagi ya filenya ini ya, biar kalian nggak susah ya nyarinya. Buat baca-baca. Itu sebenarnya sama dengan yang link kompetisi sih, guys. Nah, itu bisa dibaca-baca lagi. Siapa nih yang udah tertarik pengen ikut? Ada nggak? Atau mau daftar saat ini langsung? Nggak apa-apa, guys. Aku temenin kalau mau daftar. Nggak ada? Oke deh, kalau gitu. Nah, kalau gitu, kini udah waktunya udah lewat juga. Kita bisa simpulkan dulu, teman-teman, apa yang udah kita pelajarin hari ini. Tadi materi pertamanya apa? Dari Lovely. Coba, Lovely. Tadi kita materi pertamanya apa? Apa? Oh, yang ngejelasin tentang Python, bahasa program kayak gitu-gitu. Ya, ada yang bingung nggak? Apa aja tadi? Yang pertama, pengenalan tentang pemrograman ya. Pemrograman. Terus Iya, Python. Terus habis itu, bagi udah ya. Terus setelah istirahat, kita belajar apa, teman-teman? mulai coba kode. Masuk. Ya, bikin kode ya. Nah, tadi ada satu fungsi yang kita pelajarin. Fungsinya apa namanya? Print. Print. Oke, mungkin dari Evo. Fungsi print buat apa, Evo? Buat menampilkan kata-kata. Oke, buat nampilan ke dalam kata-kata. Terus tadi ada tanda persen. Ada yang ingat persen buat apa? Fahri ingat nggak tanda persen? Hmm, pindah persen ya? Apa? Iya, persen, persen. Kan kalau kalau tambah itu tambah, min ya minus. Hah? Terus kalau perkalian bintang. Kalau bagi tak garis miring. Kalau persen buat apa? Ingat nggak Fahri? Aduh, Lupa. lupa kak. Lupa. Coba dari Scarlett. Ingat tadi? Tadi pembagian, eh, tadi itu persennya tuh sisa pembagian. Oke, sisa pembagian. Bener banget. Oke, itu yang udah kita pelajarin. Diingat-ingat teman-teman, minggu depan kita bakal mempelajari yang namanya string. Sorry, variabel kok string sih, variabel. Nah, variabel itu apa? Kita bakal pelajarin di minggu depan. Jadi jangan lupa minggu depan kita kelas lagi, tapi di jam setengah 4 ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu selamat weekend ya, happy weekend teman-teman. Jangan lupa minggu depan kita kelas lagi di setengah 4. Tolong datang tepat waktu supaya selesainya juga tepat waktu. See you guys, ketemu lagi minggu depan. Dadah.